bergabung kembali dengan sharing and tutorial. Pada kali ini kita akan membahas seluk-beluk tentang kartu kredit. Bagi pemula atau yang belum pernah menggunakan kartu kredit, sangat membutuhkan pengenalan yang akurat agar di kemudian hari jangan sampai kartu kredit yang digunakan justru membawa bencana di dalam kehidupannya. Bagi yang sudah sering menggunakan kartu kredit juga perlu untuk menyikapinya dengan cermat agar jangan sampai besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pemasukan dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran yang kita sudah ketahui, alat pembayaran non tunai, bukan cash. Dan ini sudah lama hadir di dunia keuangan atau perbankan. Ada di sekitar kita. Hampir semua bank menggunakan atau memasarkan kartu kredit. Dan ini gunanya untuk mempermudah bagi konsumen kartu kredit itu sendiri di dalam transaksi mereka agar lebih cepat dan lebih mudah. Jadi manfaat dari kartu kredit yang pertama, hal ini memang membuat para konsumen siapa saja akan tergiur karena penggunaannya sangat praktis, mudah. Saat melakukan transaksi pembayaran sangat mudah hanya dengan kartu kredit ini. Tidak perlu membawa uang tunai dengan jumlah yang besar. Cukup menunjukkan kartu kredit ini, lalu digesek kartu ini, maka semua transaksi jumlah berapapun dapat terjadi hanya dengan menggunakan kartu kredit ini. Apa bedanya kartu kredit dengan kartu ATM kalau begitu? Sebenarnya prinsip kerja kartu kredit dua-dua adalah alat pembayaran juga untuk transfer dan lain sebagainya. Tetapi prinsip kerja kartu kredit memang berbeda dengan kartu ATM atau kartu debit yang biasa kita kenal. Kartu kredit berarti pihak bank menanggung pembayaran nasabahnya dengan batas tertentu tanpa langsung memotong saldo di rekening. Itu kartu kredit. Kalau kartu ATM atau kartu debit ketika digunakan akan mengurangi saldo rekening apabila digunakan untuk transaksi. Perbedaan kepemilikan kartu kita juga perlu ketahui. Pada kartu debit, penerbitannya secara langsung oleh bank kepada pemegang rekening tabungan atau tabungan giro. Kalau kartu kredit, kartu ini dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejenis untuk pemegang kartu tanpa mereka harus menabung lalu menggunakan tabungan ini menggunakan kartu. Jadi kartu kredit berbeda dengan kartu debit itu sendiri. Pertanyaan berikut, apakah kartu kredit harus ada saldo? Tentunya nasabah atau pelanggan tidak perlu memiliki rekening tabungan di bank penerbit dari kartu kredit ini. Jadi nasabah itu tidak perlu memiliki saldo di rekening tabungan karena memang sifat dari kartu kredit ini dia bisa menghutangkan dengan jumlah pinjaman yang memiliki batasan tertentu dan tentu ada pembatasan juga transaksinya setiap hari. Berbeda dengan ATM atau kartu debit, jumlah yang ada di tabungan sejumlah itulah kalau kita mau menghabiskannya dengan kartu ATM atau kartu debit bisa dilakukan, tetapi kartu kredit terbatas penggunaannya walaupun tidak ada saldo tabungan dari pemegang kartu kredit itu. Apa
kerugian kalau kita punya kartu kredit? Adakah kerugiannya? Banyak biaya-biaya tambahan kalau kita menggunakan kartu kredit. Biaya-biaya ini jumlahnya memang bisa lebih besar daripada kalau kita meminjam uang dengan lembaga-lembaga atau badan-badan keuangan lainnya. Jadi lumayan biaya dari penggunaan kartu kredit ini. Beberapa biaya diantaranya yaitu annual percentage rate atau persentase bunga tahunan, ada biaya layanan, ada biaya penalti yang harus kita bayarkan kalau sampai kita terlambat membayar pinjaman dari kartu kredit itu sendiri. Lalu kekurangan kartu kredit, kalau kita melakukan pembelian dengan kartu kredit, artinya kita membelanjakan uang bank, bukan uang kita. Jadi bukan uang kita sendiri yang kita belanjakan, tetapi kita membelanjakan uang bank dari kartu kredit itu. Dan uang yang dibelanjakan itu harus kita lunasi. Dan waktu melunasinya ada bunga. Setidaknya kita diharuskan untuk melakukan pembayaran minimum sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit ini. Dan ini harus dibayar setiap bulan. Ada bunganya beberapa persen. Kelemahan penggunaan kartu kredit adalah tingginya tagihan bunga yang diminta memang. Jadi kalau kita lihat beberapa perusahaan kartu kredit memiliki tingkat suku bunga ya di antara 10% sampai 20% per tahun bunganya ini. Atau kalau kita rata-ratakan per bulan sekitar 1,5% sampai 3% bunga dari penggunaan kartu kredit ini. Meskipun kalau kita lihat penggunaan kartu kredit di mana bunganya tiap bulan kelihatannya kecil, namun angka ini bisa terakumulasi. Jadi bisa bunga berbunga, sehingga semakin lama kalau kita tidak melunasinya akan kelihatan makin besar, dan itu akan menyengsarakan para customer atau pelanggan atau pemilik kartu kredit itu sendiri. Yang perlu kita ketahui berikutnya adalah bagaimana sistem pembayaran kartu kredit itu. Selain kita melakukan pembayaran langsung ke kantor cabang dari bank penerbit kartu kredit, kita juga dapat melakukan pembayaran melalui ATM, SMS banking, atau phone banking atau internet banking. Dengan catatan bank penerbit kartu kita ini, kartu kredit kita ini menyediakan fasilitas untuk itu. Kemudian lebih lanjut bagaimana cara kerja kartu kredit. Jadi kartu kredit pada dasarnya memungkinkan kita bertransaksi tadi ya, dengan memanfaatkan kredit dari pihak bank dengan jangka waktu dan batas atau limit yang tertentu. Nah, limit atau batas ini semuanya ditentukan oleh pihak bank penerbit dari kartu kredit. Dan ini berdasarkan perkiraan dari pihak bank, berdasarkan kemampuan kita sebagai pemegang kartu kredit. Jadi sebelum kita mendapatkan kartu kredit, pihak bank mengadakan survei. Survei itu di dalam segala hal untuk mencari tahu seberapa besar nanti kemampuan kita sebagai pemegang kartu kredit ketika kita sudah menggunakan uang dari pihak bank lewat kartu kredit ketika kita membelanjakan atau mengadakan transaksi. Karena tanpa penghasilan yang kita miliki, pihak bank tidak akan mengeluarkan kartu kredit. Jadi semua pengeluaran kita dalam menggunakan kartu kredit harus disesuaikan dengan pemasukan yang ada pada kita, sehingga kita tidak
salah untuk menggunakannya. Berikut adalah cara-cara menggunakan kartu kredit dengan bijaksana agar tidak menjerat kita. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang positif yang berguna, tapi kita perlu mencermatinya agar tidak terjebak di dalam hutang yang lebih besar dari waktu ke waktu ketika kita salah mengelola atau menggunakan kartu kredit ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menggunakan kartu kredit dengan bijaksana. Yang pertama, ketika kita mau mendapatkan kartu kredit, yang pertama harus kita lihat adalah kemampuan kita. Pilihlah kartu kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jadi ada kartu kredit silver, ada gold, ada platinum, dan seterusnya. Kartu-kartu kredit ini memiliki biaya tahunan sesuai dengan tipe kartu itu. Ada silver, gold, platinum, dan seterusnya. Dan ini berbeda-beda biaya tahunan. Jadi pilihlah kartu kredit sesuai dengan kemampuan kita pertama kali. Yang kedua adalah perhatikan biaya yang muncul dan fasilitas yang ditawarkan. Jangan sampai itu menjebak kita. Karena kalau kita lihat banyak kemudahan-kemudahan, tetapi kita juga perlu bijaksana untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuan kita itu juga. Kemampuan dari penghasilan yang ada pada kita. Yang berikutnya, ketika kita mau menggunakan kartu kredit, perhatikan promo-promo yang ditawarkan kartu kredit. Dan ini seringkali menguntungkan para pemegang kartu kredit. Apalagi promo itu sangat besar di dalam diskon atau pemotongan-pemotongan di dalam pembayaran-pembayaran kita yang besar, bahkan sampai 50%, bahkan lebih. Manfaatkanlah itu promo. Yang berikutnya, bayarlah tagihan kartu kredit dengan tepat waktu. Biasanya pihak bank penerbit kartu kredit, mereka memberikan 0% ketika tagihan yang kita bayar itu belum jatuh tempo selama 45 hari ke depan setelah kita menggunakannya. Jadi usahakanlah kita membayar tagihan kartu kredit itu sebelum jatuh tempo, karena tidak akan mendapatkan bunga dari apa yang kita gunakan. Kemudian kalau kita juga mau membayar tagihan kartu kredit, bayarlah secara penuh. Jangan mencicil. Karena kelihatannya sedikit, tetapi sebenarnya itu sangat membebankan dan cukup besar kalau kita akumulasikan atau kita jumlahkan bersama-sama. Itulah tips bagaimana kita secara bijaksana menggunakan kartu kredit. Jadi demikianlah kita boleh melihat bagaimana seluk-beluk kartu kredit itu dan perbandingannya sedikit dengan kartu ATM atau kartu debit dari pihak bank. Semoga ini dapat membantu di dalam hal-hal kita menggunakannya dengan bijaksana. Terima kasih. Jangan lupa kita like, tekan tombol, kita subscribe agar boleh membuat pelajaran-pelajaran yang berharga berikutnya sehubungan dengan hal-hal yang sama.